Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi dan masih bersama dengan Pak Hamzah dan juga Pak Ilham. Saya kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, terkait dengan pertanyaan tadi yang sempat terpending, ada sekitar 1.900-an yang ikut seleksi, namun sekitar 200-an orang yang tidak lulus begitu. Seperti apa kemudian mekanismenya, Pak Ilham? Ya, baik. Terkait dengan tenaga guru yang tidak lulus pada saat seleksi kemarin, seleksi Laskar Pelangi ini, sekarang ini kami coba mendata terkait tenaga guru yang tidak lulus seleksi Laskar Pelangi, sekitar 200-an orang lah mungkin tidak lulus. Nah, kami kemarin sudah mendata ada beberapa guru yang tidak lulus seleksi Laskar Pelangi ini, ternyata dia sudah lulus seleksi P3K tahun kemarin atau sudah memenuhi nilai angka passing grade untuk diangkat menjadi P3K, insya Allah tahun ini. Kami tinggal menunggu petunjuk dari Menpan kapan dia akan diadakan pengangkatan P3K guru pada tahun ini. Kemudian kami juga akan mendata terkait tenaga guru tersebut yang tidak lulus. Kami akan mendata, kami akan mengklasifikasikan guru yang memiliki usia yang sudah memiliki atau beban kerja yang sudah banyak kerjanya. Kemudian kita akan mengklasifikasikan dari tingkat pendidikannya. Lebih lanjut, kemudian setelah kami mengklasifikasikan itu, kami akan mendata, memasukkan data-data mereka pada pendataan yang dilakukan sekarang ini. Pendataan pendataan tenaga honorer yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi terkait dengan guru-guru yang tidak lulus kemarin itu tetap masih kita data. Kita akan masukkan ke aplikasi BKN karena mereka di aturan BKN itu yang masuk kategori pendataan itu dia memiliki masa kerja minimal 1 tahun terakhir di 31 Desember tahun 2021. Jadi terkait dengan guru-guru yang tidak lulus pada saat seleksi Laskar Pelangi tahun ini, kami masih bisa masukkan datanya di pendataan tenaga honorer yang sudah kami lakukan saat ini. Oke. Jadi totalnya belum final begitu Pak ya, karena di 200 orang itu belum termasuk dengan guru honorer yang kemudian masuk sebagai P3K begitu, yang lolos P3K begitu Pak ya? Iya, jadi ada beberapa memang yang tidak lulus itu dia sudah lulus P3K. Setelah kita cross check datanya memang ada beberapa yang sudah lulus P3K yang memenuhi passing grade tes seleksi P3K kemarin. Tapi bagaimana yang tidak lulus ini mau didata di 2023 kalau mereka tidak mempersiapkan berkasnya sendiri? Ini kan harus masing-masing mengupload datanya. Iya. Ya, nah kalau Pak Ilham menyatakan diberi kesempatan masih bisa didata, tetapi kan pada hari ini mereka sudah tidak diakui lagi. Nah, saya kira ini harus dipikirkan oleh BKD, oleh pemerintah Kota Makassar, nasib mereka ini. Ya kalau memang mau dimasukkan dalam data kepegawaian, ya sesuai dengan arahan Menpan, saya kira tenaga-tenaga kontrak ini harus diakomodir secepatnya. Iya, karena kan pendataan ini kan mengupload data ya, mengupload SK ya, SK 2021 sampai mungkin sampai 2017. Mulai 2017 sampai 2021. Tetapi kalau mereka tidak diperpanjang kontraknya, bagaimana bisa dikasih harapan untuk didata kembali? Saya kira ini Pak Ilham yang harus dipikirkan. Ya, saya berharap ya pemerintah kota, halal dinas pendidikan dan BKD, ya saya ingin menggugah hati kita semua ini, bagaimana nasib mereka ini supaya bisa dikembalikan haknya. Karena mereka ini sudah mengabdi sekian tahun. Mereka ini apalagi tenaga kontrak di pulau, tenaga honor, tenaga guru di pulau. Siapa yang mau pergi mengajar di pulau? Iya, ini. Ya, saya kira melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar, ya bahwa mari kita mengawal sama-sama kebijakan pemerintah Kota Makassar ini terkait nasib para guru-guru kita ini yang saya kira sudah lama mengabdi, tetapi pada hari ini mereka diamputasi. Ya.
Saya kira ya. Baik, saya kembali ke Pak Ilham. Kemudian menurut catatan kami ada sekitar 500 tenaga administrasi yang justru lolos, Pak Ilham. Itu seleksinya seperti apa dan mekanismenya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Ilham? Oke, baik. Terkait dengan tenaga Laskar Pelangi, khususnya tenaga administrasi ini, awalnya kita membuka pengumuman untuk pendaftaran seleksi Laskar Pelangi. Iya. Setelah itu kami melakukan seleksi kepada, awalnya itu kami lakukan seleksi untuk semua tenaga honorer yang sudah ada atau tenaga honorer lama yang ada di pemerintah Kota Makassar. Kemudian kami membuka untuk masyarakat umum untuk bisa bergabung menjadi Laskar Pelangi Kota Makassar. Tentunya penerimaan Laskar Pelangi Kota Makassar ini harus berdasarkan juga dengan kebutuhan pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Makassar. Untuk diketahui, kebutuhan pegawai negeri sipil yang ada di Kota Makassar ini sesuai dengan analisa jabatan, analisa Dewan Kerja, itu kami membutuhkan sebanyak 22.000 pegawai. Sedangkan yang ada sekarang itu pegawai yang khusus yang tenaga PNS itu ada sekitar 10.000 lebih. Kemudian tenaga P3K yang sudah terangkat ada 1.300 sekian. Jadi total ASN yang ada di pemerintah Kota Makassar sekarang itu berjumlah 11.400 sekian. Sehingga memang kami masih sangat kekurangan pegawai. Maka dari itu, untuk mengisi kebutuhan organisasi di mana semua pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak mungkin dilakukan semua oleh ASN. Oleh karena itu kami membutuhkan yang namanya Laskar Pelangi tersebut. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Hamsa. Pak Hamsa, bagaimana kemudian sikap dari Dewan terkait dengan menyuarakan nasib guru honorer kita di Kota Makassar? Saya dari awal tidak pernah mempersoalkan berapapun yang diangkat oleh pemerintah Kota Makassar untuk sesuai dengan kebutuhannya. Yang saya harapkan di sini, berapapun yang mereka angkat itu menjelaskan Pelangi, tetapi yang pasti mereka-mereka yang sudah mengabdi di pemerintah Kota Makassar ini dan sudah membuktikan dirinya sebagai tenaga honor yang baik, yang loyal, saya kira ini harus dipertahankan. Ya, saya ini kan di pengumuman pertama itu kan 8.000, pengumuman pertama Laskar Pelangi 8.000, tapi karena ribut pada waktu itu banyak tenaga-tenaga honor yang tenaga kontrak yang tidak lulus, maka ada kebijakan pemerintah Kota Makassar untuk menambah menjadi 12.000. Nah, harapan kita penambahan di 12.000 ini mestinya semua tenaga kontrak yang dinyatakan tidak lulus pada waktu itu mestinya diangkat kembali. Iya, karena kita tahu bahwa mereka ini sekitar 2.000-an pada waktu itu yang tidak lulus. Tetapi tiba-tiba menjadi 14.000, menjadi 12.000, padahal dari 8.000 kemudian 2.000 yang menyatakan tidak lulus, berarti 10.000, tapi tiba-tiba menjadi 2.000, berarti ada begitu banyak tambahan, tetapi mereka ini terpotong juga. Itu yang saya sayangkan di kebijakan ini. Sementara di dinas pendidikan ini, menurut ya, ini bagusnya pada malam hari ini ada Kadis Pendidikan. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Ilham, mestinya BKD juga ada kepala BKD yang bisa mengambil kebijakan. Tetapi tidak apa-apa lah, yang penting masyarakat Kota Makassar sudah tahu, karena ini baru kali ini diadakan talkshow ini melalui Celebes TV. Saya berharap ini berlanjut. Jadi harapan saya kepada pemerintah Kota Makassar hari ini, Laskar Pelangi yang khusus tenaga guru, saya kira harus menjadi perhatian. Saya tidak mau mendengar bahwa kami masih beri harapan untuk didata. Bagaimana mungkin data kalau SK 2022 tidak diperpanjang? Iya, itu kan harapan saja. Kalau ya sama saja memberikan harapan palsu. Anda akan didata 2021, tapi kalau yang berhak didata yang diperpanjang di 2022. Sehingga harapan saya BKD menerbitkan SK tenaga Laskar Pelangi khusus guru ini di 2022 juga. Ya, karena ini akan diinput dalam Dapodik, tidak bisa mereka.
Ya oke lah dikasih harapan bahwa Anda tetap dipekerjakan. Sampai sekarang kan mereka masih mengajar. Mereka masih mengajar karena diberi harapan bisa digaji melalui dana BOS. Beda perlakuannya ketika mereka digaji melalui dana BOS. Ada sekolah yang memang besar muridnya, itu berarti peluang untuk mendapatkan penghasilan jauh lebih besar. Tetapi bagaimana dengan SD yang sedikit muridnya? Dan itu dana BOS-nya juga sedikit, ya honornya juga sedikit. Tetapi mereka sebenarnya tidak berharap di sini. Dia punya harapan masa depan. Bagaimana masa depannya ini bisa suatu saat bisa diangkat menjadi tenaga P3K, PN, ASN. Itu semuanya yang diharapkan. Tetapi dengan terpotongnya semua ini maka pudahlah semua harapan mereka. Oke.